Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai tenaga pengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, kali ini edukasi official kembali memberikan informasi resmi dari BKN. Tenaga honorer ini dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K 2022. Wow, ini informasi yang sangat mengejutkan untuk tenaga honorer. Informasi ini diambil dari situs naikpangkat.com 17 Agustus 2022. Tepatnya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini ternyata ada informasi yang kurang enak kita dengar sebagai tenaga honorer, karena dengan informasi ini tenaga honor ini dipastikan tidak bisa mengikut seleksi CPNS maupun P3K 2022. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik, kita lihat yaitu pernyataan dari BKN seputar tenaga honorer. Pada tahun 2022 ini BKN telah mengumumkan informasi terbaru terkait surat edaran dari Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer non-ASN pada lingkungan pemerintah. Dalam surat edaran tersebut berisikan bahwa Menpan RB telah mendorong para pejabat pembina kepegawaian agar segera melakukan pendataan bagi tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan pemerintah pada masing-masing daerah. Pendataan tersebut merupakan sebuah bentuk tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut juga dijelaskan bahwa pada lingkungan pemerintah hanya terdiri dari dua status kepegawaian baik pusat maupun daerah, yakni PNS dan P3K. Berdasarkan surat edaran dari Menpan RB tersebut, maka dalam lingkungan pemerintah hanya terdapat beberapa kategori tenaga honorer di lingkungan pemerintah yang belum memiliki hak untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Wah, ini informasi yang perlu kita dengar Bapak Ibu, supaya kita bisa mengetahui yaitu perkembangan informasi CPNS maupun P3K pada tahun 2022 ini. Berikut merupakan kategori tenaga honorer yang bekerja pada lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum bisa untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K 2022. Di antaranya: 1. Tenaga honorer yang tidak berstatus THK 2. Pertama, kategori honor yang belum bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022, yakni tenaga honorer yang tidak berstatus THK 2. Sehingga bagi tenaga honor tidak termasuk dalam kategori THK 2, maka belum bisa memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2022 ini. Hal tersebut didasarkan pada surat edaran Menpan RB tentang pendataan tenaga honor atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang kedua, tenaga honor yang tidak mendapat honorarium dari APBN atau APBD. Kedua kategori honorer yang belum bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022, yakni tenaga honorer atau pegawai non-ASN
yang telah bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah namun tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD. Sehingga dengan demikian tenaga honorer tersebut tidak akan diberikan kesempatan untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2022 ini. Sangat mengejutkan untuk guru honorer. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Ketiga, kategori honorer yang belum bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022, yakni tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Selain itu, pejabat pembina kepegawaian tidak akan mengikutsertakan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah apabila belum bekerja selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang keempat, tenaga honorer yang masih berusia di bawah 20 tahun. Keempat, kategori honorer yang belum diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022, yakni tenaga honorer yang belum berusia 20 tahun. Sehingga dengan demikian, bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum genap berusia 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, maka PPK tidak akan mengikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2022. Yang kelima, tenaga honorer yang telah berusia lebih dari 56 tahun. Kelima, kategori honorer yang belum bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022, yakni tenaga honorer yang berusia lebih dari 56 tahun. Sehingga dengan demikian bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum genap berusia 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, maka PPK juga tidak akan mengikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2022 ini. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB juga telah resmi akan membuka seleksi CPNS dan PPPK di mana untuk seluruh tahapan seleksi dan pendaftaran CPNS dan PPPK 2022 juga akan diarahkan pada portal SSCASN BKN. Akan tetapi, hingga saat ini BKN juga belum menentukan kepastian jadwal dalam pembukaan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2022. Namun, kendati demikian, calon pelamar diharapkan untuk mempersiapkan syarat dan dokumen terlebih dahulu untuk mempersiapkan proses pendaftaran agar berjalan dengan lancar. Bagi calon pelamar seleksi CPNS dan PPPK 2022, ada beberapa persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran. Berikut merupakan dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar seleksi CPNS dan PPPK 2022 di antaranya. 1. Scan pas foto latar belakang merah dengan ukuran maksimal 200 KB dalam bentuk format JPEG atau JPG. 2. Unggah foto selfie atau swafoto dengan ukuran maksimal 200 KB dalam bentuk format JPEG atau JPG. Foto juga harus jelas, tidak blur dan tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 KB dalam bentuk format JPG atau JPEG. 4. Surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB dalam bentuk format PDF. Yang kelima,
Scan ijazah dan serdik atau STR dengan ukuran maksimal 800 KB dalam bentuk format PDF. Persyaratan yang keenam, scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 KB dalam bentuk format PDF. Persyaratan yang ketujuh, scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 KB dalam bentuk format PDF. Selain mempersiapkan dokumen tersebut, ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi agar dapat mengikuti proses seleksi CPNS dan PPPK 2022. Berikut merupakan syarat umum untuk mendaftar CPNS dan PPPK 2022 di antaranya. 1. Pendaftar merupakan warga negara Republik Indonesia minimal 18 tahun. Kedua, pendaftar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau terlibat kriminalitas. Ketiga, pendaftar tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri. 4. Pendaftar tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, baik itu PNS, TNI, Polri, maupun siswa sekolah kedinasan. 5. Pendaftar tidak dan bukan anggota atau pengurus partai politik. 6. Pendaftar memiliki riwayat pendidikan yang sama dengan formasi yang dilamar. 7. Pendaftar memiliki IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 275, sedangkan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. 8. Pendaftar memiliki sertifikat TOEFL, TOEIC, atau IELTS untuk formasi tertentu. 9. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, maka perguruan tinggi dan prodi juga harus terakreditasi BAN PT. 10. Pendaftar bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Namun, berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri dan Menpan RB juga telah menjelaskan terkait rencana pengadaan ASN dan jumlah formasi pada CPNS maupun PPPK tahun 2022. Dalam rapat tersebut telah membahas mengenai arah kebijakan dalam pengadaan ASN pada seleksi CPNS maupun PPPK di tahun 2022 bersama Kemenpan RB dan Mendagri pada tanggal 28 Juni 2022. Sesuai dengan arahan kebijakan pengadaan ASN pada tahun 2022, maka pengadaan ASN hanya dilakukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dan berfokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk seleksi CPNS, pemerintah juga telah melakukan perencanaan pengadaan ASN yakni hanya peruntukan bagi sekolah kedinasan serta penuntasan seleksi CPNS tahun 2021 di Papua dan Papua Barat. Rencana pengadaan formasi pada PPPK tahun 2022 berdasarkan surat Menpan RB kepada Kemenq RI dengan nomor B-20.MSM.10.00/2022 yakni sebagai berikut. 1. Pemerintah pusat dengan total formasi sebanyak 93.554 yang terdiri dari guru sebanyak 45.000 formasi PPPK, dosen Kemdikbud Kemenak sebanyak 20.000 formasi PPPK, dokter tenaga kesehatan Kemenkes sebanyak 3.000 formasi PPPK, dan jabatan teknis lain sebanyak 25.554 formasi PPPK. Ini merupakan formasi
yang cukup banyak untuk tenaga honorer. Pemerintah daerah dengan total formasi sebanyak 942.257 yang terdiri dari guru sebanyak 758.018 formasi PPPK dan fungsional selain guru sebanyak 184.239 formasi PPPK. Jumlah formasi untuk guru cukup memukau, yaitu 758.018 formasi PPPK untuk guru. Yang ketiga, sekolah kedinasan dengan total formasi sebanyak 8.941 formasi CPNS. Yang keempat, Papua dan Papua Barat formasi 2021 dengan total formasi sebanyak 41.376 formasi CPNS dan PPPK. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu guru honorer. Semoga di tahun 2022 ini nama Bapak Ibu termasuk salah satu nama yang sudah terdata dan bisa mengikuti, yaitu formasi PPPK maupun CPNS. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.